Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Maria Ulpah Nasution dengan nomor induk mahasiswa 0500777719. Program studi Sistem Informasi UPBJJ Bengkulu. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 pada mata kuliah Keamanan Jaringan yang dibimbing oleh Ibu Dr. Rasna ST MCS. Pada video ini, saya akan melakukan praktik tugas 1 keamanan jaringan. Pada praktik tugas 1 ini diminta untuk melakukan serangan terhadap jaringan, yaitu praktikum sniffing menggunakan Wireshark dan juga serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Oke, langsung saja pada soal pertama, serangan terhadap jaringan yaitu praktikum sniffing menggunakan Wireshark. Untuk melakukan praktek, dipastikan mengikuti panduan yang telah disediakan. Pada panduan tersedia, terdapat bagian sniffing menggunakan Wireshark yang telah diberikan langkah-langkah melakukan praktik seperti menggunakan dua perangkat yang terdiri dari telnet client dan telnet server. Kedua perangkat tersebut dijalankan di aktivitas di atas. Kedua perangkat tersebut dijalankan di atas mesin virtual. Nah, selanjutnya aplikasi Wireshark bisa didapatkan di website resminya atau bisa diinstal di perangkat masing-masing. Nah, selanjutnya pastikan kedua perangkat terhubung ke dalam jaringan lokal. Nah, hal ini dapat diperlukan agar kedua perangkat saling terhubung. Oke, langsung saja ke praktik. Jalankan aplikasi VirtualBox dan kedua virtual mesin server dan klien. Oke, kedua virtual mesin sudah berjalan. Selanjutnya, pastikan kedua virtual mesin terhubung ke satu jaringan yang sama. Dapat dilihat pada virtual mesin 1, yaitu server memiliki IP address 192.168.105. Lalu pada virtual mesin kedua, yaitu klien, dapat dilihat memiliki IP address 192.168.1010. Ketika sudah dipastikan kedua mesin saling terhubung, nah, pada mesin klien terdapat dijalankan aplikasi Wireshark. Pilih interface jaringan yang digunakan agar terlihat aktivitas jaringannya. Oke, selanjutnya buka mesin klien, lalu ketikkan perintah untuk terhubung ke telnet server, yaitu telnet IP address dan telnet server. Tunggu sebentar, nanti akan diminta konfirmasi bahwa menggunakan telnet akan menampilkan seluruh informasi secara publik. Nah, dalam jaringan yang sama. Untuk praktik ini dipilih pilihannya itu ya atau yes. Akan diminta autentikasi login ke server. Dapat dimasukkan login user password. Oke, di sini berhasil. Login ke telnet server. Selanjutnya, berhentikan proses Wireshark. Lalu, kita pilih salah satu aktivitas telnet. Klik kanan, lalu pilih follow.
lalu TCP stream. Dapat dilihat hasil sniffing yang ditampilkan pada TCP stream. Jika di-scroll ke bawah, akan terlihat aktivitas login seperti memasukkan user dan password ke telnet. Telnet server tertangkap oleh aplikasi WhatsApp. Dari hasil yang dilakukan terdapat bahwa komunikasi menggunakan telnet tidak aman karena data yang dikirim termasuk username dan password dapat disadap dengan mudah menggunakan Wireshark. Nah, saat klien terhubung ke server melalui telnet, Wireshark berhasil menangkap dan menampilkan informasi login secara jelas di TCP stream. Ini menunjukkan bahwa telnet mengirim data tanpa enskripsi. Oleh karena itu, disarankan menggunakan protokol yang lebih aman, seperti SSH untuk menghindari kebocoran data jaringan. Oke, lanjut ke soal yang kedua, yaitu serangan-serangan terhadap sistem server aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Langsung saja pada panduan terhadap langkah-langkah crack password router Cisco. Nah, ditugaskan untuk melakukan cracking pada daftar password yang telah disediakan di tabel panduan. Begitu juga tools yang digunakan untuk melakukan cracking password. Tools yang dapat langsung diakses atau dibuka melalui link yang telah tersedia pada panduan. Nah, ini adalah tools untuk cracking password tipe 5. Daftar password yang ada pada panduan sudah dipindahkan ke Google Spreadsheet, Excel, agar mudah melakukan pencatatan hasil cracking. Nah, sebelum melanjutkan cracking pada tabel, password ini dapat dua macam type password, yaitu password type 5 dan password type 7. Password type 5 ini adalah password yang diawali dengan simbol $, sedangkan password type 7 ini adalah password yang diawali dengan aneka 08. Dimulai dengan password type 5 terlebih dahulu. Masukkan password type 5 yang pertama, lalu tekan tombol crack password. Jika hasil crack seperti ini, berarti password type 5 yang pertama gagal di crack. Salin hasilnya, lalu paste ke tabel daftar password. Masukkan password type 5 yang kedua, lalu tekan tombol crack password. Nah, hasilnya masih sama seperti password type 5 yang pertama. Berarti password type 5 ini yang kedua gagal di crack. Kelupaan memberikan informasi yang lain untuk informasi status pada password type 5. Yang pertama, diberikan status gagal, lalu keterangan tidak dapat di-crack. Begitu juga pada password type 5 yang kedua. Lanjut ke password type 5 yang ketiga. Masukkan password type 5 yang ketiga, lalu tekan tombol crack password. Hasilnya masih sama juga, berarti password type 5 ini yang kedua gagal di crack. Salin hasilnya, lalu paste ke tabel daftar password. Berikan juga informasi, status, dan keterangan sama seperti sebelumnya. Password type 5 yang keempat. Masukkan password type 5 yang keempat, lalu tekan tombol crack password. Untuk hasil crack pada password yang tipe 5 ini, tipe 5 yang keempat, terdapat hasil yang berbeda. Password berhasil di crack. Nah, dan menampilkan plain password, yaitu password. Salin hasilnya, lalu paste ke tabel daftar password. Untuk status yang diberikan, berhasil, lalu keterangannya yaitu berhasil di crack.
Lanjut ke password tipe 5 yang terakhir, memasukkan password tipe 5 yang terakhir lalu tekan tombol crack password. Terlihat untuk hasil dari password tipe 5 yang terakhir ini sama dengan password tipe 5 yang pertama sampai yang ketiga. Salin hasilnya lalu paste ke tabel daftar password. Status adalah gagal dan keterangan tidak dapat di-crack. Nah, sekarang lanjut ke password tipe 7. Caranya sama seperti password tipe 5, hanya saja yang membedakannya ini dia menggunakan tools yang khusus untuk password bertipe 7. Berikut hasil dari cracking keseluruhan password yang telah diberikan dan dapat diuji. Dari 8 jenis password, hanya 4 password saja yang dapat di-crack. Semua dari password tipe 7 berhasil dan hanya satu dari password tipe 5 ini yang berhasil. Ini dikarenakan password yang tipe 5 ini sulit untuk di-crack karena menggunakan algoritma sashing MD5 yang bersifat satu arah sehingga hasilnya tidak bisa dideskripsikan langsung dan hanya bisa dibobol dengan brute force atau dictionary attack. Oke, sebaliknya password bertipe 7 ini sangat mudah untuk di-crack karena hanya menggunakan metode encoding sederhana berbasis XOR yang bukan merupakan enskripsi sesungguhnya dan dapat dengan mudah didekode menggunakan tool dan skrip umum. Oke, cukup sekian untuk tugas 1 pada mata kuliah keamanan jaringan ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.